lagi di ayat satunya, Pak. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Masya Allah. Oke, dipertahankan ya Pak, seperti itu udah bagus. Nah, Siap. kemudian yang kedua, lo cek jemaah, bagaimana suara saya apakah masih putus-putus? Alhamdulillah. Oke. Oke. Sudah, oke. Oke, saya izin untuk share screen lagi ya. Oke. Afwan ya, ada kendala dari sinyal. Oke, mari kita sekarang baca bareng-bareng lagi. Sudah jelas ya untuk share screen-nya, tidak ada masalah. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng lagi. Komando ya, dari 1 sampai 3 kita baca bareng-bareng dari isti'adah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Baik, nah seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, nah kita pada makro kedua ini akan membahas mengenai surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Lahab. Oke. Nah, yang pertama yang telah kita baca tadi, nah kita akan bahas surat Al-Ikhlas terlebih dahulu sebelum kita masuki surat Al-Lahab. Nah, pada surat Al-Ikhlas di sini jamaah bisa dilihat ada yang di highlight atau yang di bold. Bukan di bold, diberi warna ya, warna krem di ayat ke-3 surat Al-Ikhlas. Nah, di surat Al-Ikhlas ini cuma satu. Di ayat ke-3 saja. Pada kata lam yalid. Nah, kenapa Ustaz ini digarisbawahi? Nah, bisa dilihat bahwasanya ada huruf yang berwarna oranye. Ini adalah dal sukun, salah satu huruf qalqalah yang 5. Ba, jim, dal, o. Nah, itu ada huruf-huruf qalqalah. Nah, ini adalah huruf qalqalah, tapi qalqalahnya ada di tengah-tengah ayat. Nah, ini namanya adalah qalqalah sugro. Qalqalah yang dibacanya dipantulkan, pantulannya itu pantulan yang kecil, bukan yang besar. Nah, seperti yang kita ketahui ya, qalqalah itu ada 3. Ada qalqalah yang sugro, yang kecil, qalqalah kubro, yang sedang, dan juga qalqalah akbar, yang besar. Nah, ini yang kita bahas setelah ini. Yang ini adalah qalqalah sugro, qalqalah yang kecil. Dibacanya kecil. Lam yalid wa lam yulad. Nah, bisa terdengar ya perbedaannya antara yang qalqalah ini dengan qalqalah yang ini. Lam yalid wa lam yulad. Nah, qalqalah sugro itu dibacanya kecil. Nah, Ustaz, misalkan ada pertanyaan, bagaimana perbedaannya sama qalqalah kubro? Nah, qalqalah sugro itu adanya ketika ada huruf qalqalah, salah satu huruf qalqalah, ba, jim, dal, toko, dan di sini ada huruf dal, dan ada di tengah-tengah ayat. Nah, itu maka dipantulkan kecil. Sedangkan qalqalah kubro itu ada huruf qalqalah yang berada pada akhir ayat seperti ini. Nah, yulad. Nah, itu pantulan juga sedang, berbeda dengan yang ada di tengah ayat. Pantulannya kecil. Lam yalid wa lam yulad. Bukan dibacanya terlalu tebal atau sedang, jadinya lam yalid wa lam yulad. Nah, itu yang salah. Nah, kemudian kedua yang salahnya itu, kesalahan kedua ketika mengucapkan qalqalah itu tidak dipantulkan. Contoh ya, misalkan lam yalid wa lam yulad. Nah, tidak dipantulkan. Harusnya yalid, ini jadi yalid, tidak dipantulkan, malah ditahan. Nah, seperti itu jamaah. Nah, ini adalah yang digarisbawahi. Itu perbedaannya, dan bunyinya juga lebih kecil
kecil daripada yang qalqalah kubro. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ada perbedaannya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yuk kita setelah ini kita akan menghemat waktu. Kita masuk sesi talaki aja ya jemaah. Nah, kita cross check di sesi talaki saat ini. Oke. Untuk itu saya izin untuk stop share screen dulu ya. Nah, baik. Ntar Bapak Budi ya belum masuk. Bapak Budi. Oke. Nah, kita masuk langsung ke sesi talaki ya jemaah. Kita masuk sesuai absen. Oke, kita masuk ke Pak Budi. Ada Pak Budi? Pak Budi, oh tadi keluar lagi ya. Bentar. Oke, kita masuk absen berikutnya aja. Kita ke Pak Usman. Ada Pak Usman, Pak Fajar Usman. Tafadhol Pak, ini aktifkan audionya. Oke. Pak Usman, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kemarin sakit kan? Oh, kemarin sakit ya. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya Pak. Udah siap ya Pak? Insya Allah. Oke, Pak Fajar, tafadhol Pak. Langsung dibaca surat Al-Ikhlasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ke jemaah berikutnya, ke Bapak Sardikan ada? Pak Sardikan? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Siap ya Pak? Oke. Insyaallah siap. Tafadhol Pak, langsung dibaca saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, barakallahu fiik Bapak Sardikan. Alhamdulillah Pak, sudah bagus nih untuk qalqalah kubro dan sugronya. Namun catatan di qalqalah kubro yang pertama, di ayat pertama nih Pak, di ahad. Nah tadi kurang sempurna memantulnya Pak, kurang memantul. Coba Pak, diulangi lagi di ayat pertama saja. Qul huwallahu ahad. Nah seperti itu, dipertahankan ya Pak. Siap. Nah kemudian satu lagi di huruf kaf berharokat dhammah di ayat ke-4. Walam yakul. Nah, tadi kurang keluar Pak hamesnya. Jadi terdengarnya seperti huruf qaf. Jadi walam yakul. Coba Pak ulangi lagi ayat ke-4-nya saja Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sedikit lagi Pak dikeluarkan. Jadi walam yakul. Anginnya dikeluarkan. Sekali lagi Pak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sudah cukup Pak, sudah cukup lebih baik lagi. Nah, tolong dilatih kembali ya Pak dan dipertahankan. Barakallahu fiik Bapak Sardikan, luar biasa. Siap. Oke, bismillah. Oke, aman ya surat. Oke. Nah, seperti biasa saya dulu membaca, kemudian nanti kita bersama-sama membacanya. Nah, saya dulu ya jemaah. Bismillahirrahmanirrahim.
yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng. Hitungan ketiga kita baca dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Barakallahu fikum. Nah, jamaah sekalian, nah pada surat Al-Ahzab ini ada dua highlight, dua materi yang perlu dijelaskan, yaitu sama di ayat pertama. Nah, di ayat pertama bisa dilihat ada dua yang di highlight atau diberi tanda warna krem ini. Yang pertama di kata yada abi. Nah, kenapa ini di garis bawahi? Nah, bisa dilihat ya, ada huruf alif yang berwarna biru. Nah, berwarna biru, kemudian ada tanda di atasnya seperti alis. Nah, di sini atau mungkin ada yang menyebut juga bendera ya. Nah, ini dinamakan dengan majaiz munfasil. Kenapa majaiz munfasil? Mad artinya panjang, jaiz itu artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah. Loh, apa yang terpisah? Nah, dikatakan majaiz munfasil karena adanya mad tabi'i. Nah, mad tabi'inya yada, da, ini ada alif, mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Yada abi, kata yada dengan abi. Nah, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Nah, ini dinamakan dengan majaiz munfasil. Bagaimana cara membacanya, Ustaz? Cara membacanya itu cukup dipanjangkan selama 4 harokat atau 2 alif. Tabbat yada abi. Nah, yada abi 4 harokat. Jangan kurang dan juga jangan lebih. Cukup 4 harokat. Nah, kesalahannya apa aja dalam membacakan surat atau hukum majaiz ini? Nah, biasanya yang kesalahan dari banyak para pembaca Al-Quran itu, pertama itu tidak dibaca panjang. Jadi tabbat yada abi. Nah, atau misalkan terlalu dipanjangkan. Jadi tabbat yada abi. Nah, itu terlalu panjang dan itu adalah bacaan salah. Cukup 4 harokat. Bagaimana Ustaz cara menghitung 4 harokatnya? Dengan diayun dua ayunan. Tabbat yada abi. Nah, atau mungkin ada juga yang pakai 4 ketukan jari misalkan. Tabbat yada abi. Nah, hitungan kelima langsung abi gitu ya. Nah, itu ya jamaah, jangan sampai kurang dan juga jangan sampai lebih. Dan ini namanya majaiz munfasil. Jadi ketika ada yang berwarna biru, nah ini namanya majaiz munfasil. Dibaca lebih dari 2 harokat dan jangan lebih dari 4 harokat. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian, nah ini yang digaris bawahi kedua, yaitu pada huruf ba berharokat tasydid. Kenapa? Karena ini adalah huruf qalqalah.
seperti yang tadi saya pertama sudah bilang atau saya ucapkan, bahwasanya qalqalah itu ada 3. Ada qalqalah sugro yang ini, yang tadi jelaskan, lam yalid. Ada qalqalah kubro, qalqalah yang sedang. Nah, seperti ini contohnya, atau di sini. Qul huwallahu ahad, itu ya. Kemudian ini qalqalah akbar namanya. Qalqalah yang dibacanya itu besar. Kenapa besar? Karena ada tasydid. Nah, cara membacanya, kadar besarnya itu sama seperti qalqalah kubro, namun dengan ditahan terlebih dahulu. Contohnya, lahabiu watab. Jangan sampai watab atau watab kecil. Watab. Tapi harus ditahan terlebih dahulu. Watab. Seperti itu. Nah, itu namanya qalqalah akbar. Kenapa ditahan terlebih dahulu? Karena tadi pertama ada tasydid. Nah, kesalahannya apa aja Ustaz? Nah, sama seperti qalqalah yang lain. Pertama tidak dipantulkan, jadi watab, misalkan watab. Atau tadi qalqalahnya tidak ditahan, tidak watab, tapi watab. Nah, itu yang salahnya. Nah, itu untuk penjelasan di surat Al-Ahqaf. Dan yang lainnya ini sudah dijelaskan ya, yang warna merah itu adalah gunnah, ya kan? Nah, gunnah. Ada juga ikhfa, di sini ada nun tanwin ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa zal. Nah, itu adalah yang pembahasan pada malam hari ini. Qalqalah sugro, kemudian majaz munfasil, dan juga qalqalah akbar. Oke, langsung saja kita akan, supaya efektif waktunya, kita masuk ke sesi talaki ya jemaah. Oke, saya izin untuk stop share screen. Oke jemaah, kita masuk ke absen pertama lagi ya. Baca dulu bareng-bareng. Oke, yuk hitungan ketiga kita baca bareng-bareng dari bismillah ya jemaah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Barakallahu fiik Bapak Rahman, terima kasih. Oke, kita ke Pak Sardikan. Bapak ada? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semangat ya Pak? Siap? Insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abil lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul adzim. Barakallahu fiik Bapak Sardikan. Alhamdulillah untuk panjangnya udah bagus ya Pak. Untuk qalqalah akbar juga sudah bagus. Nah, namun ada beberapa catatan ya Pak, perlu dicatat ya Pak. Siap. Nah, yang pertama itu di ba tasydid di ayat pertama yang tabat. Nah, tabat. Nah, Bapak kurang ditekan. Jadi tabat, jadi terdengarnya seperti itu. Tapi ditekan lagi Pak, jadi ditasydidkan. Tabat.
tabat, jangan tabat. Nah, Oh, tidak siap. ditekan kalau itu. Coba Pak ulangi lagi di ayat satunya Pak. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Nah, Masya Allah. Oke, dipertahankan ya Pak, seperti itu udah bagus. Siap. Nah, kemudian yang kedua, di ayat ketiga, di huruf kata na, saya nah tadi kurang dipanjangkan Pak. Nah, sekarang lebih dipanjangkan lagi, 2 harokat. Satu ayunan aja Pak. Saya nah, 2 harokat ya Pak. Coba Siap, Pak, diulangi siap. lagi ayat ketiganya. Saya selana rob. Lupa. Saya selana romdata lahab. Coba boleh diulangi lagi Pak? Agak terputus-putus tadi. Oh, siap. Saya selana romdata lahab. Masya Allah. Nah, udah bagus ya Pak, seperti itu. Nah, nanti untuk mat tobi'inya mohon untuk dikonsistenkan lagi ya Pak. Cukup dibaca 2 harokat. Nah, rumusnya kan tinggal diayunin aja. Saya lana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi nih Pak. Di Qalqalah Kubro di ayat keempatnya. Nah, tadi masih kurang dipantulkan Pak. Latal hatab. Nah, lebih dipantulkan lagi Pak. Coba ulangi lagi ya di ayat keempatnya Pak. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi Pak, boleh? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Masya Allah. Nah, pertahankan seperti itu ya Pak. Siap. Nah, jangan lupa untuk dipantulkan. Latal hatab seperti itu. Siap. Oke, barakallahu fiik Bapak Satika. Alhamdulillah, luar biasa. Makasih Bapak. Sama-sama Pak Ustaz. Itu sedikit sekali ada yang atau bahkan di sini gak ada di sini di catatan saya. Alhamdulillah. Nah, oke jamaah, udah semuanya sudah ini ya talaki kan? Gak ada yang terlewat? Oke, gak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Oke, sebentar ya, pelan ya. Oke, alhamdulillah jemaah semuanya udah beres talaki ya. Alhamdulillah, semoga di bacaan berikutnya, di sesi berikutnya kan besok masih ada ya mentoring lewat WA. Mudah-mudahan besok tidak ada lagi kesalahan yang serupa. Insya Allah sebelum sesi mentoring di WA besok dimulai, saya seperti biasa akan mengirimkan catatan koreksi pada malam hari ini. Oke jemaah. Sebelum kita tutup ya, kita baca dulu terlebih dahulu bareng-bareng yuk. Pertama baca surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Ahad bersama-sama. Oke, dan kesimpulannya tadi udah ya, semuanya sudah bagus. Bacaannya juga kesalahan jalinya tidak ada, rata-rata cuman kesalahan khofi. Seperti misalkan huruf kafnya kurang sempurna hamsnya, atau misalkan kurang qalqalahnya seperti itu. Oke, baik, yuk sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kita baca dulu terlebih dahulu bersama-sama dari surat Al-Ikhlas sampai surat Al-Ahad ya jemaah, bersama-sama dari isti'adah. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب
yartab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallahu fiik jamaah. Semoga di pertemuan berikutnya materi yang sudah disampaikan ya, kan kalau kemarin di Anas Al-Falaq kita membahas mengenai gunnah, mengenai ikhfa ya, kemudian perbedaan antara huruf sin dengan huruf shad. Nah, pertemuan kali ini kita membahas qalqalah yang lain, qalqalah sugro, kemudian qalqalah akbar, dan juga majaiz munfasil. Tolong dipelajari kembali, diistiqomahkan lagi bacaannya. Semoga di pertemuan berikutnya, jika ada lagi materi yang serupa, itu tidak akan terulang lagi kesalahannya. Barakallahu fikum jamaah. Sampai berjumpa di pertemuan kita berikutnya besok ya, insyaallah. Siapkan rekaman terbaiknya. Insyaallah saya akan standby dari jam 4 sore sampai pukul 8 malam. Kalau misalkan nanti Ustadz, saya sampai jam 8 malam masih belum bisa ngirim rekaman, boleh nggak misalkan nanti jam 9, jam 10 misalkan, atau besoknya, tafadhol silahkan. Karena itu udah menjadi fasilitas. Nah, boleh, cuman sudah dijadwalkan ya dari hari selanjutnya, berarti hari besok ya, dari jam 4 sampai jam 8. Itu insya Allah saya akan fast respon. Nah, kalau misalkan di luar jam itu, boleh mengirimkan, namun insya Allah saya juga akan membalas, tapi dengan waktu luang saya juga, insya Allah. Kalau saya ada waktu luang, saya akan membalasnya. Baik, barakallahu fiik jamaah. Mari kita tutup dengan membaca doa khatmil Quran bersama-sama. Tidak ada masalah ya. Ada iklan dulu sebentar. Oke, mari kita membaca doa khatmil Quran bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jamaah. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dari saya. Kesalahan itu datangnya dari saya, dan kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.